Saldo aku kok nol sih? Kamu bakal dapat uang setiap buat orang tersenyum. Wah, bisa cepet kaya kalau gitu. Hai Ren, udah lama nggak ketemu. Wah, tadi rasanya cuaca panas banget, tapi pas kamu datang langsung adem. Aduh, berarti gue kayak malaikat dong. Jadi senang. Aduh, nggak percaya diri banget pakai baju merah. Badan gue kan gendut. Enggak kok, kamu nggak gendut. Kamu cocok pakai baju itu, kelihatan cantik. Ah, yang bener. Gue jadi pede pakai baju ini. Ma, aku pulang. Mama kok diem aja? Mama lagi sedih karena mama makin tua, muka mama makin jelek. Ih, gak gitu. Mama makin tua makin cantik kok. Bisa aja kamu jadi senang, Mama. Aku bakal kasih mama uang biar mama makin senang. Makasih, Nak. Mama jadi senang banget abis dapat uang. Hah? Ma, aku pergi ke sekolah dulu. Kamu kenapa nutupin pipimu gitu, Nak? Aku malu, Ma, ada plester ini di mukaku. Tapi itu yang bikin kamu cantik, Nak. Ih, itu si Ren kena penyakit kulit kali ya. Mukanya diplester mulu. Iya, gue juga jijik banget sama dia penyakitan. Aku nggak sakit kulit. Nggak usah bohong. Kalau nggak, ngapain tuh muka diplester tiap hari? Udah yuk, jangan deket-deket, takut ketular. Semua orang jauhin aku karena plester ini. Woi, lo monster ya? Idih, apa tuh di balik plaster itu? Udah sana, mending ke tong sampah aja. Kenapa nggak lubang hidung lu yang diplester? Kalian semua jahat. Ma, aku mau buka plester ini. Aku dibully sama semua orang. Jangan, Nak, jangan pernah buka plester itu. Kalau kamu buka, kamu nggak akan pernah siap menerima kenyataannya. Terserah mama mau bilang apa. Aku udah capek. Aku nggak percaya lagi sama mama. Loh, jadi kalau aku lepas plester mukaku jadi kayak gini. Aku kok jelek banget kayak ikan. Ya ampun, umurku masih panjang banget. Iya, dan bakal bertambah panjang setiap kamu berbuat baik. Mama, jangan kecapean ya. Sini aku bantuin masak. Gak usah, Mama gak butuh kamu. Mama butuhnya adik. Sisa umur dia tinggal 2 hari. Papa, bisa tolong anterin aku ke sekolah nggak? Hujan soalnya. Aduh, manja banget deh. Sana pergi aja sendiri. Papa mau anterin adik aja. Adik, kakak sayang banget sama kamu. Apa sih? Berisik deh. Adik nggak peduli sama kakak. Tapi kakak beneran sayang banget sama kamu, Dek. Ngomong aja sama tembok sana. Kamu harus sehat-sehat terus ya. Maksud kakak apa ngomong kayak gitu? Kakak pasti seneng ya bentar lagi adik mati. Dasar egois. Maksud kakak bukan gitu, Dek. Udahlah, nggak usah pura-pura. Adik harus hidup lebih lama. Ma, Pa, adik masih hidup loh. Tiba-tiba umur adik jadi panjang. Wah, anak kesayangan Mama. Untung Mama gak kehilangan kamu. Ma, Ren udah nggak ada. Apa jangan bercanda. Ren, kamu jangan tinggalin kami. Kakak, Buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan? Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita nggak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup gak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo nggak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo nggak bakal bisa ngeliat lagi dan nggak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, nggak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya. Hei Culun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama.
Angka 4 ini maksudnya apa? Itu angka kematian lo. Kalau ada yang pilih angka 4, lo bakal meninggoy. Aku private aja deh. Angka kematian lo berapa, Besti? Aku 4, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenang, gue bakal rahasiain kok, kan lo sahabat gue. Pilih angka 7, 9, atau 11. Jangan pilih 11, itu angka gue. Jangan pilih 7, itu angka gue. Lo nggak mau kehilangan sahabat lo kan, Ren? Aku pilih angka 9 aja deh. Trik! Siapa yang berani pilih angka 9? Ada apa ini? Kepala desa kita meninggal karena ada yang pilih angka 9. Yang tahu pelakunya akan dikasih hadiah 100 juta. Ren yang pilih angka 9, Pak. Mana hadiah saya? Lala, kenapa kamu mengkhianati aku? Ren, ikut kami ke kantor polisi. Besti, maafin aku ya. Tadi aku keceplosan. Kamu korbanin aku demi uang. Maafin aku janji bakal jadi sahabat yang setia. Ya udah, aku maafin kamu. Lala, lo kan sahabatnya Ren, lo pasti tahu kan angka kematian Ren berapa? Gue bakal bayar lo 50 juta. 50 juta, angka kematian Ren 4. Gue pilih Ren mati. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu, Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih, Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya. Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo, Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua. Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong, Nak, ayo kita berangkat. Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja gak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Apa mau pergi mancing nih? Kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing. Papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa. Papa bakal tenggelam di laut. Bentar, Ren, teman papa telepon. Halo? Apa? Suami saya tenggelam. Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Wah, Jenderal ngasih aku 3 triliun. Karena aku orangnya nggak sombong. Tik. Hai, aku anak baru, boleh masuk kelompok kalian nggak? Saldomu berapa? 5.000. Cari kelompok lain aja sana. Mencium bau-bau kemiskinan. Woi, aku mau duduk di situ. Pergi kamu. Tapi kan ini tempat duduk aku. Pergi, bodoh. Malu sama saldomu. Ren, kamu kena hukuman. Karena mencoret-coret meja pakai kata-kata jorok lagi. Hah? Aku nggak coret-coret meja, Bu. Diam, ibu lebih percaya kata Siska daripada kamu. Karena saldo dia 200 juta. Siska, kamu kenapa cari masalah sih sama aku? Mau kamu apa? Suka-suka aku. Orang saldoku 200 juta. Ya terima. Enggak. Sini kamu. Siska, kamu bawa aku kemana? Ke Jenderal biar kamu dihukum mati. Karena saldoku lebih tinggi. Jadi dia nggak tahu kalau Jenderal itu ayahku. Dan dia yang ngasih aku 3 triliun. Siap-siap mati kamu. Ada apa ini? Apa ini? Kamu bisa pilih mau tinggal di rumah mewah atau di rumah gubuk. Coba rumah gubuk ah. Aduh, banyak nyamuk sih di rumah ini. Ren sayang, mama udah masakin ayam bakar sama tempe. Dimakan tuh ya. Hah, kamu siapa? Saya mamamu nak, masa nggak inget? Oh, iya mah.
Aduh, panas banget sih di sini. Mana kasurnya kayu lagi, pasti badanku sakit-sakit semua. Ren sayang, mama sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Sudah malam, takut kamu masuk angin. Iya, Ma, makasih. Aduh, aku kesiangan bangunnya. Gak apa-apa nak, kamu tidur lagi aja kalau masih ngantuk. Mama lagi masakin sarapan buat kamu. Ih, Ma, ada kecoa. Aduh, hujan lagi, bocor deh atap rumah. Aku nyesel pilih rumah gubuk, aku mau pindah rumah aja. Ren, lo cuma bisa pindah rumah 1 kali loh. Kalau udah pindah, udah gak bisa pindah lagi. Siapa juga yang mau tinggal di rumah gubuk ini terus? Akhirnya pindah ke rumah mewah. Hei Ren, sini cepat. Iya, mah. Itu sapu pel rumah dong, malah nyantai lagi. Tapi rumah ini kan gede banget, mah. Aku nyapu ngepel sendirian. Ya itu kan tugas kamu, gak usah banyak ngeluh deh. Ren, ini makanan basi nih buat kamu. Kamu abisin ya sisa kemarin. Tapi, mah, aku bisa sakit perut. Gak usah manja deh, udah bagus mama kasih kamu tinggal di sini. Wah, kasurnya nyaman banget ini, mah. Ren, besok kamu harus bangun jam 3 pagi ya. Awas kalau sampai telat, mama bakal hukum kamu. Tapi, mah, ini aja udah jam 2 pagi. Aku baru selesai beresin rumah. Ya bodo amat, emangnya saya peduli. Pokoknya kamu harus bangun jam 3, masak, cuci piring, dan lain-lain. Saya mau pergi sama teman-teman saya. Aku udah gak bisa balik lagi ke rumah gubuk. Aku nyesel pindah ke sini. Makanya Ren, udah gue bilang apa, jangan tergiur sama kemewahan. Sekarang lo nyesel kan?